Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Cinta Al-Quran, hidup bahagia. Allahu Akbar, cinta Islam. Kali ini kita akan belajar materi BTQ, yaitu baca tulis Al-Quran. Nah, minggu kemarin kita sudah mengevaluasi pelajaran BTQ ya. Alhamdulillah, hasilnya semua dapat 100. Nah, itu berkat kesungguhan kalian dalam belajar, khususnya di pelajaran BTQ. Nah, 2 minggu yang lalu kita sudah mempelajari BTQ atau makhorijul huruf. Sampai huruf apa ya? Ada yang masih ingat? Sampai huruf apa? Kho. Betul tidak ya sampai huruf kho? Coba kita lanjutkan yuk. Nah, kali ini baca tulis Al-Quran alias BTQ akan mempelajari tentang mengenal harokat dan cara mengucapkan makhorijul huruf hijaiyah. Nah, kita masih proses mengenal harokat dan cara pengucapan makhorijul huruf ya. Pelan-pelan saja belajar baca tulis Al-Quran itu pelan-pelan, yang penting pasti. Nah, karena dalam membaca Al-Quran itu tidak asal, tidak boleh sembarangan, tidak boleh asal-asalan. Harokatnya harus benar, cara pengucapannya harus benar, nah dan hurufnya pun harus benar. Nah, maka dari itu kita akan terus mengulang makhorijul huruf dan mengenal harokatnya. Ya, kita lanjut yuk. Oh iya, sebelum dilanjut, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imaman wa hukman du'aan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi sahli sadri wa yatirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Mudah-mudahan pelajaran BTQ kali ini berjalan dengan lancar ya. Nah, di sini kita akan mengulang makhorijul huruf yang minggu sebelumnya. Nah, dari huruf A atau alif, ba, ta, sa, dan jim. Ya. Oke, kita pelan-pelan yuk. Apakah kalian masih ingat nada yang pernah Miss berikan? Harus ingat dong. Yuk, kita sama-sama membaca makhorijul huruf. Dimulai dari huruf A atau alif ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita bareng-bareng baca bersama. A, I, U, Ba. U, An, Ani, A, Na. Na, minal, Mu, Ni, Ma, I, An, Ani, A. Pintar. Yang keduanya. Babi, Bu, Bab. Bu, Bam, Bani, Babna. Na minal mubni mabi bamba niba. Pintar. Lanjut yang ketiganya. Tati tubat tutang tanitats na minal mutni mati tanita. Oke, lanjut huruf sa. Ingat, sa itu beda ya, pengucapannya itu lidahnya digigit sedikit. Ujung lidahnya itu digigit sedikit ya. Sasi subas
susah sanisasna naminal musni masih sanisa. Oke, lanjut huruf J. Jaji jubaj. Ingat, ja sama za itu beda ya. Jadi di sini ja-nya halus, lepas. Ja, ja. Jaji jubaj. Jujang jani jajna. Naminal mujni majijang jani ja. Oke, pintar. Kita lanjut yuk. Nah, minggu-minggu kemarin kita sudah melanjutkan 3 huruf, yaitu huruf apa aja? Huruf H, Kho, dan Da. Apakah kalian masih ingat nadanya seperti tadi? Yuk kita lanjutkan. Huruf H dulu ya. Ha, hi, hu, bah. H di sini adanya di tenggorokan dan itu diucapkannya sangat lembut. Tanpa ada desis atau desakan atau suara-suara yang tebal, tapi ini lembut. Ha, hi, hu, bah, hu, han, hani, hahna, naminal muhni mahi, han, hani, ha. Pintar. Lanjut. Kha. Kha. Ya, itu ada di tenggorokan atas. Kha. Khil, khubah. Khukhan, khani, khakna. Naminal mukhni makhilkhan. Khani, kha. Iya, pintar sekali anak-anak Miss. Lanjut. Da, huruf da. Da di sini lidahnya menempel di langit-langit atas. Dibacanya da. Da. Dadi dubad. Duda dani dadna. Naminal mudni madida dani da. Iya, pintar sekali anak-anak. Masih ingat ya? Nah, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut ke huruf za. Yang di atas itu da, dibuka. Da, dia kebuka ya mulutnya. Da, dan si lidahnya pun nempel ke langit-langit atas, rongga mulut kita. Da, beda dengan huruf yang kita akan lanjutkan nih. Ini huruf za. Za di sini bisa dikatakan dengan za besar. Kenapa za besar? Karena dia memiliki titik. Namanya da besar. Dan ketika pengucapan hurufnya itu lidahnya digigit ke depan. Za. Dadi dubat. Duda dani dazna. Naminal muzni mazida dani da. Pintar. Bisa ya? Yang lanjut. Huruf selanjutnya itu huruf ra. Ra. Rori rubar. Rura. 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 Roni rarna. Naminal murni marirong roni ro. Iya, pintar. Lanjut ya. Nah, ini yaitu huruf za, bukan huruf ja. Tapi huruf za. Ada desis-desis di pengucapannya. Za. Zazi zubaz. Zuzan zani zazna. Naminal muzni mazizan zani za. Pinter anak-anak Miss. Mau lanjut apa udah? Lanjut aja yuk biar cepat selesai pembelajaran BTK-nya. Iya. Lanjut ke huruf. Di sini bisa dikatakan huruf sa atau huruf sin ya di sini. Sin, ini namanya sin besar. Beda ya, harus dibedakan antara sa, dan sya. Itu pengucapannya beda ya. Nah, kita bareng-bareng yuk pengucapannya melalui nada. Sa, si, subas. Susah, sani, sasna.
Naminal musni masih sanisa. Pinter. Lanjut. Selanjutnya yaitu sya. Ini namanya sya besar. Sya. Agak dimajukan sedikit mulutnya ya. Sya. Sya shi shu bash. Shu sya shani syashana. Naminal musni masih shani sya. Oke, kurang lebihnya seperti itu ya. Dan anak-anak Miss, lanjut yang terakhir yaitu so. Mulut agak maju, tetap maju, tapi dibacanya so ya. So si su bas su song soni sosna naminal musni masih song soni so. Iya, pinter sekali anak-anak Miss. Nah, ini adalah beberapa makhorijul huruf. Nah, kalau bisa kalian harus hafal nadanya. Jadi kalau misalkan kalian lagi main, boleh sambil ngapalin ini. A, I, U, an, ani, na, naminal mu'ni, ma, I, an, ani, a. Mungkin kalau lagi iseng sama bundanya di rumah, kita menyanyikan makhorijul huruf apa ya? Huruf so aja deh, yang lebih seru. So, si, su, bas, su, song, soni, sosna, naminal musni, masih, so, soni, so. Nah, begitu ya anak-anak Miss. Tetap semangat ya, walaupun masih belajar di rumah. Insya Allah kita secepatnya akan bertemu. Nah, itu beberapa makhorijul huruf yang telah Miss jelaskan. Nanti minggu depan kita akan belajar makhorijul huruf lagi ya. Tapi ingat, jangan pernah bosan untuk belajar makhorijul huruf. Karena apa? Karena pelajaran ini sampai kalian dewasa pun akan terpakai. Sampai kalian udah SMP, udah SMA, sudah kuliah, bahkan ketika kalian sudah menjadi orang tua, materi ini akan selalu terpakai. Oke anak-anak Miss? Oke. Nah, sedikit kita mengulang, ingat ya, Miss akan selalu mengulang namanya harokat. Harokat fathah, nah lihat di bagian atas, harokat fathah itu dibacanya A, dan ini selalu berada di baris paling atas. Oke? Yang kedua yaitu harokat kasroh. Harokat kasroh itu dibacanya I, dan ini ada di baris di paling bawah, ya. I. Yang ketiga itu harokat domah. Harokat domah yaitu seperti huruf apa ya? Seperti huruf wau ya, wau kecil namanya, seperti ini. Nah, berada di barisan paling atas atau paling depan. Nah, ini di dalam pengucapannya dibaca U. Nah, beda halnya dengan yang namanya tanwin. Tanwin itu memiliki dua garis yang sama. Nah, yang pertama ini yaitu fathah tain. Fathah tain itu berada di atas. Nah, dua garisnya berada di atas. Sering dibacanya an. Nah, fathah tain dibacanya an. Yang kedua yaitu kasroh tain. Kenapa kasroh tain? Karena dia berada di bawah. Dua garisnya berada di bawah, dan ini dibacakan dengan kasroh tain, dibacanya in. Nah, lanjut. Nah, yang ketiga yaitu ini domah tain. Kenapa dikatakan domah tain? Karena dia seperti huruf waw, tetapi huruf waw kecil ini memiliki garis ya, garis seperti dua garis seperti yang lainnya, dibacanya un. Jadi fathah tain an, kasroh tain in, domah tain un. Jadi dibacanya an, in, un. Pintar. Lanjut, kita ke tasydid atau syiddah. Tasydid di sini bentuknya seperti huruf W. Nah, ketika membacanya ini harus dipantulkan. Contohnya, Ar-Rahman, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah,
Ar-Rahman. Ro ini memiliki tanda tasydid, sehingga ketika membacanya harus 2 kali lipat. Ar-Rahman gitu ya. Lanjut yang terakhir yaitu harokat sukun. Nah, harokat sukun ini dinamakan harokat mati, di mana ketika ada huruf hijaiyah di atasnya memiliki harokat sukun itu tidak dibaca, tidak usah dibaca, melainkan harus memiliki panjang bacaannya berapa. Nah, itu yang dinamakan dengan matobei biasanya hukum tajwidnya ya. Nah, ini hanya sekilas tentang makhorijul huruf ya. Tentang makhorijul huruf. Untuk lebih jelasnya nanti kita langsung praktekkan langsung ya. Nah, apakah ada tugas hari ini? Yuk kita. Alhamdulillah, pelajarannya sudah selesai. Kita lanjut ya. Nah, ada tugas. Tulislah kembali makhorijul di bawah ini. Jadi, kalian harus menulis ulang makhorijulnya ya. Tapi sesuai dengan jadwal materinya saja. Sekarang, materinya yaitu sampai huruf apa coba? Nah, betul. Kemarin kita terakhir itu sampai huruf da, ya kan? Nah, sekarang kalian cukup nulisnya dimulai dari huruf da besar ya, sampai huruf so. Da sampai huruf so. Da, ro, za, sa, sya, so. Nah, kalian tulis ya di buku tulis. Beteki, jangan lupa kirim ke Miss via WA. Terima kasih. Nah, mungkin itu aja pembelajaran yang bisa Miss sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.